Gadis kecil bernama Weilan tiba-tiba menemukan saudaranya di rantai dan digantung di udara. Namun di mata semua orang, bocah laki-laki itu tampak baik-baik saja terbaring di tempat tidur. Melihat saudaranya kesakitan, gadis kecil itu kembali mengingatkan. Saudaraku terikat. Dia sangat menderita. Ayah anak laki-laki itu menghela napas setelah mendengar. Mengira gadis yang ditemukan itu mengalami gangguan mental. Istri ketiga itu marah-marah, menyebut gadis itu akan menjadi bencana jika dibesarkan. Meminta pria itu segera mengusirnya. Gadis kecil itu melihat semua orang tidak percaya. Jadi dia menggenggam lengan saudaranya dan menggigitnya. Tak disangka, rantai yang mengikat bocah itu tiba-tiba putus. Potongan sepatu hitam juga dimakan gadis itu. Kemudian gadis itu pingsan. Melihat anaknya digigit, pria itu sangat marah. Segera dia memerintahkan untuk menyeret gadis itu keluar dan membuangnya. Namun, pada saat itu, bocah yang terbaring selama 3 tahun tiba-tiba terbangun. Ini membuat istri ketiga itu terkejut dan mundur terus-menerus. Karena gadis yang dibelinya jelas-jelas adalah pembawa sial. Tanpa disadari, gadis kecil itu adalah ikan koi keberuntungan dari surga. Pada hari itu, dia telah berlatih selama 1000 tahun. Akhirnya dia bisa melewati gerbang naga dan menjadi dewa. Namun ketika dia mencoba melewati gerbang naga, dia justru dipukul kembali. Guru menghitung dengan jari. Ternyata gadis kecil itu belum pernah mengalami cobaan dunia. Jadi guru hanya bisa mengunci ingatannya. Mengirimnya ke dunia manusia untuk mengalami cobaan selama 100 tahun sebelum dia bisa melewati gerbang naga. Namun, tidak disangka gadis itu baru saja masuk ke dunia manusia sudah diculik. Dan mereka berbohong bahwa 8 karakter nasib gadis itu adalah nasib buruk. Kebetulan bisa membunuh cucu kesayangan keluarga San. Maka istri ketiga pun membelinya untuk diberikan kepada tuan ketiga keluarga San. Berpikir untuk membunuh anak tuan ketiga. Dengan begitu, anaknya sendiri bisa mewarisi keluarga San. Siapa sangka, gadis kecil itu baru saja masuk rumah dan menemukan bahwa saudaranya telah menanggung kutukan. Namun, dia yang kehilangan ingatan secara alami bisa mengatasi hal itu. Melihat gadis itu pingsan, tuan ketiga segera memanggil dokter. Setelah diperiksa, gadis itu tidak mengalami masalah serius. Mengetahui bahwa gadis itu telah menyelamatkan saudaranya, dia sangat menyukainya. Pasangan tuan ketiga juga memutuskan untuk mengadopsi gadis itu. Maka mereka memberi nama gadis itu Zan Nian Nian. Orang tua angkatnya menganggapnya sebagai bintang keberuntungan kecil. Paman kedua mengetahui bahwa pembawa sial yang dicari ibunya tidak membunuh keponakannya. Sebaliknya, dia sangat marah karena justru menyelamatkan keadaan. Jadi segera mencari seorang master untuk meramal. Master itu langsung memuntahkan darah kental. Tak disangka, kutukan yang menimpa anak laki-laki itu berhasil dipecahkan. Tidak mungkin. Hanya ada 3 orang di seluruh kota pelabuhan yang bisa memecahkan kutukan. Dan semuanya sudah saya kunci. Siapa lagi yang bisa membantu Zan Sihang? Melihat situasi ini, master hanya bisa mengeluarkan satu trik lagi. Mengeluarkan jimat yang terbuat dari bahan jahat yang digali di tempat yang sangat berbahaya. Apapun nasib anak laki-laki itu, selama dipakai dalam jangka waktu lama, pasti akan tertimpa kemalangan. Paman kedua bersiap mencari cara untuk memberikannya kepada anak laki-laki itu. Sementara itu, tuan ketiga dan istrinya sedang bersiap untuk menghadiri pesta jenderal. Tiba-tiba, gadis kecil itu menyadari bahwa orang tua angkatnya dikelilingi oleh energi gelap. Jadi dia segera berlari untuk menghentikan orang tuanya. Dia bersikap manja agar mereka tidak pergi. Untungnya, tuan ketiga dan istrinya menyukai gadis itu. Jadi mereka meminta bawahannya untuk menyiapkan cadangan dan pergi ke pesta untuk meminta maaf kepada jenderal. Sementara itu, mereka tinggal di rumah menemani kedua anak. Tak lama kemudian, bawahannya datang melapor. Di lokasi pesta, seorang pembunuh menyusup dan memasang bom. Jenderal itu langsung meledakkan tamu dan juga ditembak. Orang tua angkatnya langsung menatap gadis kecil itu setelah mendengar berita tersebut. Untungnya, mereka mendengarkan kata-kata gadis itu, sehingga mereka bisa menghindar. Ternyata setiap tahun adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Sejak saat itu, gadis kecil itu menjalani kehidupan yang mewah. Saudara laki-laki sangat menyayanginya. Pada hari itu, Bibi dikirim oleh paman kedua untuk memberikan gelang tangan yang patah. Dia berbohong bahwa ini adalah jimat keselamatan yang dia minta khusus untuk anak laki-laki di kuil Baolian. Dan dia berpesan agar harus dipakai lama agar bisa dirawat. Melihat niat baik Bibi, Nyonya tidak berpikir panjang dan memberikannya kepada putranya. Anehnya, gadis itu langsung menggigitnya. Gelang tangan yang patah itu seketika berpindah ke tubuh Bibi. Akibatnya, tidak lama kemudian terdengar kabar bahwa Bibi mengalami kecelakaan mobil. Ada 4 orang di dalam mobil itu. 3 orang lainnya tidak mengalami cedera sama sekali. Hanya Bibi yang kakinya terjepit dan patah. Nyonya teringat bahwa hari ini Bibi telah mengucapkan beberapa kata kasar kepada gadis kecil. Tidak tahu apakah itu ada hubungannya. Tuan ketiga juga merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya mereka benar-benar menemukan harta karun. Saat itu, pelayan melaporkan kepada kakek bahwa dia menelepon untuk memberitahukan tentang jamuan keluarga. Ingin agar cucunya yang sudah 3 tahun terbaring bisa tampil. Tuan ketiga tahu bahwa ayahnya ingin cucunya pulang untuk menunjukkan kekuatan. Menekan beberapa keturunan yang tidak memiliki niat baik. Dengan begitu, keluarga tuan ketiga yang terdiri dari 4 orang datang untuk menghadiri jamuan. Begitu mereka masuk ke ruang jamuan, gadis kecil langsung menunjuk kepada paman kedua. Dia mengatakan bahwa paman kedua mengalami bencana berdarah. Ini membuat paman kedua sangat tidak senang. Dia mempertanyakan bagaimana tuan ketiga mendidik anaknya. Namun, ketika melihat anak laki-laki mengenakan gelang tangan dari pecahan sepatu,
Paman kedua diam-diam merasa senang dan berbalik pergi. Tuan ketiga memperkenalkan kepada gadis kecil bahwa itu adalah paman kedua. Tapi dia bukan anak dari ibu yang sama dengan ayahnya. Agar putrinya tidak suka dan tidak bertemu lagi. Saat itu, kakek memanggil cucunya ke depannya. Melihat cucunya yang sehat dan bugar, kakek sangat senang. Saat itu, kakek menatap gadis kecil, menunjukkan bahwa gadis itu memiliki penampilan cerah dan tajam. Sekali lihat, dia adalah anak yang baik, biarkan putranya merawatnya dengan baik. Ini membuat paman kedua sangat marah. Dia menyatakan bahwa dia membawa hadiah untuk keponakannya. Namun, itu disimpan dalam salah satu dari 4 kotak. Jika keponakannya bisa menemukan jimat yang sebenarnya, maka akan memberikan 5% saham perusahaan kepada keponakan untuk merayakan kelahiran baru. Jika keponakan tidak memilih dengan benar, maka biarkan ayahnya mengeluarkan uang yang setara untuk membantu anak-anak di daerah kumuh. Sebenarnya, paman kedua sengaja menyulitkan anak laki-laki, karena dia tahu anak laki-laki pasti tidak akan memilih dengan benar. Jika tidak memilih, maka dia bahkan tidak memiliki keberanian dasar. Kakek pasti akan sangat kecewa dengan cucu ini. Ayah, apa pendapat Anda? Semuanya hanya lelucon untuk menghibur anak-anak. Saya, orang tua ini, hanya ingin melihat dan bersenang-senang. Sebenarnya, kakek juga ingin melihat kemampuan calon pewaris di masa depan. Tak disangka, anak laki-laki itu dengan berani melangkah maju. Dan saat anak laki-laki itu belum membuat pilihan, gadis itu mendekat, meminta kakaknya untuk memilih kotak itu. Semua orang dengan kuat mengkritik gadis itu. Bagaimanapun, 5% saham itu bernilai puluhan ribu dolar. Keluarga biasa tidak akan bisa menghasilkan itu dalam beberapa generasi. Bagaimana bisa membiarkan seorang anak yang diambil dari jalanan mengatur segalanya? Tuan ketiga segera berdiri setelah mendengar itu. Nian adalah putri saya. Dia di hatiku. Dan posisinya sama pentingnya dengan kakek. Apakah itu dimanjakan atau dibiasakan? Tidak perlu bagi Anda semua untuk memberi nasihat. Paman kedua berpikir dalam hati. Bahkan jika anak laki-laki itu memilih kotak itu, dia tidak akan menemukan jimatnya. Karena dia sudah bergerak lebih dulu. Akhirnya gadis kecil membuka dan ternyata itu adalah kotak kosong. Saudara laki-laki, apa yang ada di dalam kotak ini tidak nyata. Kenapa kadang ada dan kadang tidak? Maka paman kedua memberimu kesempatan memilih lagi.